warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman semua di sini ya yang sudah hadir di keinginan saya. Sebelum kita mulai kegiatan kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa Siap perhatian. Punya makna nggak huruf? Apa maknanya? Punya makna nggak huruf? Enggak. Dia sendirian tidak punya. Nah, karena dia hanya simbol. Baik, terima kasih Kalau ya kata, apa teman-teman yang kata? sudah berdoa. Kata. Oke. Ya, apa Sebelumnya kata? saya mau bertanya, apakah di sini teman-teman sehat semua? Alhamdulillah. Sehat ya, dengan sadar. Bagaimana sekolahnya lancar? Lancar. Yang memiliki. Sebelumnya nih, saya pengen kalian kan sudah tahu ya, saya kumpulkan ke sini untuk melakukan apa? Konseling. Saya ingin bertanya, sebelum kalian udah pernah melakukan konseling kelompok belum? Jadi ini baru pertama kali ya, konseling kelompok. Oke. Nah, sebelum kita mulai konseling kelompok ini, saya pengen tahu. Saya kan di sini belum pada kenal nih sama teman-teman semua ya. Nah, saya pengen tahu nama. Kita perkenalan diri dulu, menyebutkan nama, terus hobi, sama makanan kesukaan kalian apa gitu ya. Ya kan? Oke, mulai dari sini. Apa lagi? Terus Daging ayam. Oke, Adel ya. Oke, lanjut. Ya, Kesia. Apa hobinya Kesia? Oh, hobinya banyak. Oke. Sate, hobi sama sate. Oke, lanjut. Kesia ya. Sama. Oke, Melia. kalau bahasa Indonesia itu kata itu Makanannya? juga Oh, banyak tuh di kantin ya. Iya. Oke, kamu lanjut. Perkenalkan, saya Nadine Sepati. Iya, Nadine. Hobinya itu ada banyak, tapi yang dominannya kayak dengan musik. Begitu kalau makanan favorit apapun yang bukan ayam. Ada kata ayam. itu baru memiliki Oke, lanjut. makna. Silakan nama Kalau saya huruf tidak Pak Adi. memiliki, Hobi saya kayak membuat desain itu kayak ada bilangan. terus makan kesukaan saya sama kayak ayam-ayam. Apa angka? Kenapa? Saya nama Pak Adi. Angka. Hobi saya Bilangan. menyanyi, Ini oke. makan kesukaan dan Daging ayam. Oke, lanjut. Saya kasih contoh. Dua. Jalan-jalan kemana tuh? Kemana aja. Oke. Ininya makanannya? Apa itu Nasi. Gak jelas banget sih. Iya, iya, ya. Iya, nasi. Kasih ada apa nomor? Oke, nasi putih. Oke, lanjut. Terus yang belakang, yang bawah ini. Nomor apa bilangan? Hobinya belajar apa? Iya, oke, nonton. Dua ini angka apa bilangan? Kalian menarik-menarik ya semuanya ya. Dari Dua. hobi, dari mana. Delapan angka nomor apa bilangan? Oke, lanjut ya. Di sini saya akan memperkenalkan Angka dua. apa itu yang dinamakan dalam konseling. Kalian tahu Angka konseling dua. itu apa? Jadi konseling kelompok adalah suatu pelayanan atau bantuan oleh seorang konselor kepada individu yang membutuhkan untuk menyelesaikan dari masing-masing masalah yang sedang Satu, dua, tiga, empat, yang dilaksanakan dalam situasi atau dinamika itu angka. Jadi saya pengen di sini tuh kalian menyampaikan permasalahan kalian masing-masing. Dari Tapi kalau bilangan itu
permasalahan Nadine, permasalahan Kesia, Sopandi, Fahmi, kamu, pokoknya semuanya. Jadi di sini tuh kita mengungkapkan permasalahan kita, baik permasalahan pribadi, permasalahan personal, ataupun permasalahan di lingkungan lainnya. Bisa kami sudah mengerti tentang konseling kelompok ini? Oke. Nah, tujuan untuk konseling kelompok ini yaitu untuk mengasah komunikasi kita. Jadi tekniknya itu melalui berbagai teknik sehingga sosialisasi kita dan komunikasi kita berkembang secara optimal. Jadi saya harap kalian di sini aktif ya, ketika misalkan teman kalian bertanya, teman kalian punya pendapat. Jadi saya pengen kalian di sini aktif, jangan ada yang malu-malu ya. Oke? Dua juga bisa menjadi bilangan. Kemudian dalam konseling kelompok ini Kalau ada tadi beberapa 1, asas. 2, Jadi kita melakukan konseling kelompok ini tidak asal-asalan. Ada asas-asas. Nah, di sini ada yang namanya asas kemanusiaan, asas kesukaraan, asas keterbukaan, dan asas keterbukaan. Pertama nih, asas kerahasiaan apa sih itu yang dinamakan dengan asas kerahasiaan? Jadi asas kerahasiaan itu di mana kita melakukan proses konseling kelompok ini secara rahasia. Apapun yang terjadi dalam proses konseling kelompok ini jangan sampai kalian bocorin ke keluar ya. Jadi apapun dari mulai argumen kita, dari jawab kita, jangan sampai orang lain tahu selain forum ini. Kami Ya, bisa. yang kedua, asas kesukarelaan. Nah, kalian datang ke sini, saya panggil ke sini dengan sukarela tanpa ada paksaan. Gitu, ya. Mana kalian datang ke sini dengan sukarela kan? Ya. Yang ketiga, asas keterbukaan. Nah, saya ingin kalian di sini terbuka mengungkapkan permasalahan kalian, terus menyampaikan pendapat kalian. Gitu. Saya ingin kalian tuh terbuka apa yang kalian ucapkan. Ayo aktif gitu berbicara, ya. Dan yang terakhir, asas kenormatifan, di mana kita melakukan proses konseling ini sesuai dengan norma-norma agama kita, gitu ya. Jangan sampai kita tuh melampaui batas, gitu ya. Jangan sampai ada pembicaraan yang tidak enak ataupun yang tidak Nomor absen 10. Oke, lanjut. Ya, oke, nomor absen Sebelumnya 20. nih, kita beralih ke kegiatan ya, tahap kegiatan. Jadi sebelum kita beralih ke tahap kegiatan ini, apakah teman-teman sudah siap melakukan proses konseling kelompok ini? Sudah siap ya dengan segala yang tadi saya sebutkan, dari mulai tahapan, dari mulai asas-asasnya sudah siap ya? sudah. Oke. Sekarang saya pengen teman-teman di sini mengungkapkan permasalahan teman-teman masing-masing. Pasti kalian semua di sini punya masalah ya. Ada yang tidak, ada yang punya. Ini nomor tempat duduk. Baik, mulai dari sini. Permasalahan kamu apa, Ahmad? Teman-temannya menyimak ya. Menandai saja, membedakan. Kalau nomor itu hanya dipakai Mengatur untuk waktu. Apa emang? menandai. Bisa Ya, kesulitan menandai mengatur waktu. membedakan Kenapa sih? tidak memiliki nilai. Tidak memiliki nilai apapun. Nomor urut Oke, 1 kamu lanjut. Kamu permasalahannya apa? dipanggil dong. Siapa tadi namanya? Itu. Anji. Ya, Anji. Tadi permasalahannya apa, Anji? Apa membedakan sesuatu? Nggak ada. Nomor 1 Apa? Belum kepikiran. Oke, tidak ada masalah. Oke, lanjut Sopandi. Oh, gitu males. Nomor urut Oke, bagus. Oke, lanjut kamu. Kayak aku tuh pengen baca buku ya, kayak pengen tahu tuh misalnya buku cerita itu kan, kayak buku cerita itu aku pengen tahu isi buku cerita itu, tapi giliran udah mau baca lihat apa tebel itu sama baca banyak itu jadi males gitu. Oke, kamu. Kalau aku masalahnya itu dari jam belajarnya. Soalnya kan misalkan pulang sekolah, jadi itu kayak beres, itu capek kan. Jadi itu langsung aku tuh jam 7 kelas Latisa tuh langsung tidur, jadi nggak langsung belajar, cuma ketinggalan info juga kan kalau ada PR kan mereka infoinnya tuh jam 8. Aku tuh baru baca jam 2, aku belajarnya tuh sekitar jam 2 sampai jam 3,
Oke, kamu. Itu nanti kamu baca di situ ya. Saya ingin memberitahu antar tegaskan Gimana? angka Pelan-pelan penting aja. adalah angka yang diperoleh tapi dari males gitu. Kamu pengen ngelakuin apa gitu? Ngelakuin kegiatan gitu tapi tuh kayak males gitu. Kegiatan apa? Kayak saya kan lagi tidur main HP, terus pengen cuci baju tapi tuh males jadi tuh ditunda lagi ditunda Oh gitu. ditunda. Jadi emosional kamu tuh masih gimana ya? Masih naik turun gitu ya, antara mau dan tidak. Iya benar. Oke, lanjut. bukannya ya, bukannya itu. Apa permasalahannya, Kisya? Gak punya masalah sama kayak Aji, gak punya masalah. Tenang aja. Tapi setiap orang tuh kayak punya masalah ya, punya masalah Nggak tersendiri. kepikiran deh. Belum kepikiran. Belum kepikiran punya masalah. Oke, lanjut. Belum punya masalah. Oke teman-teman, jadi di sini kan rata-rata permasalahannya dari belajar ya, dari belajar. Oke. Saya menarik dengan permasalahannya Nadia. Tadi katanya sulit gitu ya mengatur waktu untuk belajar. Saya ingin teman-teman di sini untuk jujur, percaya diri, melakukan pendapatnya masing-masing, bantu teman kita bagaimana. Jadi kita akan mengangkat permasalahannya dari Nadia. Oke Nadia? Ini tadi apa? Jadi ini bisa diulangi tadi permasalahannya apa? Biar teman-temannya bisa jelas lagi gitu. Aku tuh pengennya jam habis sholat isya itu belajar karena ngantuk. Jadi aku udah terbiasa tuh belajarnya jam 2 pagi gitu. Cuman kalau keseringan tuh nggak baik ya. Jadi angka baiknya tuh kita Siswa harus kelas bagaimana. 8 yang hadir hari ini. Nah teman-teman di sini apa ada yang mau menanggapi dari Ini yang permasalahannya penting Nadia? bukan? Ada? Terus yang 34 Oke, dari mulai Ahmad deh. Dari mulai Ahmad, gimana tuh permasalahan Nadia? Seharusnya Nadia tuh harus seperti apa gitu Angka teman-teman penting tadi Ahmad. apa? Saya kalau menurut saya sebenarnya Angka penting tadi apa? kalau mengalami dalam ilmu Angka yang diperoleh dari sekitar 8 kalau siswa saya kelas 10-8 yang hadir 34 orang, jadi menurut saya angka kalau 34 diperoleh dari penghitungan bukan? waktu belajar Dari apa? juga itu sebenarnya tidak Dari terlalu menghitung. mempengaruhi kesehatannya. Jadi angka penting bukan? Nadinya aja kalau yang tidak bisa menghitungnya. Oke, bisa dipahami dari pendapatnya Ahmad. Oke, sekarang saya pengen tahu nih dari pendapatnya Kesia yang tidak punya masalah nih. Kesia kan tidak punya, iya, Kesia kan tidak punya masalah nih. Jadi bagaimana gitu tuh nih Nadine tuh? Boleh. Jangan lama-lama ya mikirnya, temennya nungguin. Bagaimana tuh Nadine harusnya? Nanti saya tanya. Itu pengantarnya sekarang silakan dibaca. Banyak lah tidak semua. Di situ ada angka penting, ada pelajaran Kalau kayak gitu menurut saya kurang Udah pernah, maksudnya kayak udah pernah kayak maksain gitu belajar, tapi tidur sambil belajar kayak gitu. Tidur sambil belajar. Iya, ini jadi ketiduran bukan iya tidur ketiduran sambil gitu loh, belajar. belum ngantuk Beda, iya. beda ya Ketiduran. kalau kayak gitu. Oke. Udah pukul lecek, Gimana tadi kata Nadine? Kata Kesia gimana katanya Nadine? nahan tidur, jangan ngantuk. Belajar dulu, maksudnya belajar dulu tuh. Kalau sambil dengan tukbak kurang bagus. Iya, gak bakal efektif ya kalau belajar kayak gitu. Kalau kita lagi ngantuk belajar itu emang sulit ya, sulit mengontrol diri kita. Oke, nggak apa-apa. Oke, sekarang dari Fahmi deh, saya pengen tahu di tanggapan Fahmi terhadap permasalahannya Nadine itu bagaimana Fahmi? Tapi dari mengatur waktunya itu kan itu dari keterangannya kayak dari pulang sekolah itu kayak harus beres-beres kan kayak nyuci baju gitu. Terus mungkin apa ya kayak sehabis nyuci baju itu kan dia pasti udah sholat maghrib sama isya, mungkin dia udah lelah kan karena kayak udah kecapean, terus dia mungkin dia tidur kan sampai jam 2 malam baru dia buka pas ada tugas bahwa ada tugas besok itu. Nah dia kan udah kesana jam 2, jadi kayak gimana ya kalau menurut kami itu kayak itu kan udah kayak keseringan dia, pasti kayak nggak bakal bisa diubah gitu. Tapi
menurut Fahmi ya, kalau jam 2 itu kayak masih waktu tidur. Tapi kalau lebih baiknya itu bisa nggak gitu pas subuh? Gimana tuh Nadia? Bisa nggak kalau kayak gitu? Kadang kedua sih banyak suka nggak terjadi tuh. Makanya aku pengennya tuh malam, pengennya habis bisa, tapi ketiduran. Kalau subuh juga sama ngantuk ya? Bukan, mungkin bisa ngerjain, cuman kan kita nggak tahu tugas itu lebih banyak apa enggak. Kalau banyak kan takutnya nanti keteteran di sekolah. Gimana tuh Fahmi prosesnya? Jadi masalahnya itu di tugas yang banyak. Ya, gimana Ahmad? Kalau misalkan kasusnya seperti itu, Itu tugasnya atau gimana? apa karena Nadine tuh karena ngerjainnya selalu deadline gitu? Iya kayaknya aku selalu. Oh, Itu itu permasalahannya. kayaknya itu permasalahannya. Nah, itu ya berarti ya yang menjadi dampak Nadine tuh sering ketiduran kan? Terus kan Kalau udah iya kayak dampak iya kecapean. Cuman dari belajarnya ya yang tidak efektif gitu. Sering menunda-nunda tugas. Oke. Sekarang dari perempuannya, coba dari kamu. Siapa namanya? Email. Coba Mel, saya pengen denger dong dari email gimana tuh. Kalau Nadine tuh sering menunda-nunda katanya dalam tugas. Bagaimana? Ya kalau sebisa aku ngasih tugas, aku langsung dikerjain gitu. Misalnya pulang sekolah gitu. Harus pulang sekolah gitu ya. Emang iya ya, emang lebih bagus. Oke Nadine, bagaimana? Menurut kamu apalagi nih keluhannya selain misalkan tugasnya banyak gitu? Apalagi? Dari mulai tadi kan kalau misalkan kamu kan sewaktu tiduran nanti bangun jam 2 ya. Kalau sekarang, misalkan sekarang kan aku ada tugas di sejarah, kayak gitu sama sosiologi. Nanti kan pulang juga ada pulang osis, kayak gitu pulang tuh beres. Terus ada aku juga ngaji ke aku. Itu baiknya tuh pas pulang habis setelah itu aku belajar tuh pas kapan ya? Buat ngerjain tugas itu biar nggak ngerjainnya tuh pas nggak deadline gitu. Baiknya kayak gitu. Nah, Sopandi, gimana tuh Sopandi? Kalau misalkan kayak gitu, Jadi aku mau kumpulan osis. kayak kumpulan asis kan habis beres-beres itu kan masih ada sedikit waktu kan masih bisa kayak dicicil-cicil dulu tugasnya kan itu tugasnya itu kan dikumpulinnya nggak harus secepatnya kan dikasih waktu makanya kayak dicicil-cicil aja selagi aku pulang. gimana? Menurut tanggapan Sopandi membantu nggak? Apa kurang? Kalau dari kakak ada nggak? Oke. Nah, coba cut. Kakak